Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ini kan sebenarnya politisi-politisi tanggung semua. Anies itu politisi telur busuk. Anies itu politisi telur busuk. Ini motifnya udah kelihatan bagaimana Anies menjadi magnet utamanya. Tiga partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Baswedan. Kita telah berhasil menghadirkan kemajuan, menghadirkan perubahan. Saya mengatakan bukan perubahan, tapi koalisi yang berubah-ubah. Ini kan muncul politik tanggung semua. Jadi ketika menghadapi situasi politik tertentu, dia panik. Yang mereka tidak pernah tahu yang dasar politik itu apa. Tiba-tiba muncul. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Anies itu politisi telur busuk. Anies tidak pernah di partai politik. Dia kan tidak pernah merintis yang namanya politik itu dari bawah. Ini kan muncul politik tanggung semua. Jadi ketika menghadapi situasi politik tertentu, dia panik. Anies itu politisi telur busuk. Alasan dibalik terbongkarnya hutang Anies, benarkah pernyataan Erwin Aksa bagian dari kekecewaan Yusuf Kala? Bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah dan meninggalkan kesinambungan. Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada tantangannya. Satu hal yang tidak bisa dibantah Ros adalah suara rakyat, suara Tuhan. Kehendak rakyat dalam setiap perubahan itu niscaya. Bang Surya, fasilitator siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Orang itu merasa capek di pinggir gelanggang. Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur. Yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Erwin Aksa itu kan kalau kita lihat apa yang dia bicarakan selama ini di media sosial, dia agak sedikit merasa kecewa terhadap Anies Baswedan, terutama dia sebagai pendukung utama Anies Baswedan, di mana ada Anies, ada dia waktu sebelum gubernur. Nampaknya setelah Anies menjadi gubernur, dia sedikit kecewa. Ya ada perjanjian satu lagi itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa? Intinya apa? Isinya apa? Intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar barangkali. Dan ini pasti untuk mewakili yang namanya Yusuf Kala. Nah di sini kita lihat apakah JK juga akan bergeser. Kalau ini terjadi pergeseran, saya kira kita bisa lihat nanti Yusuf Kala juga pelan-pelan akan mundur. Pak JK sendiri yang menasihati kita kok. Dan ini juga atas kemauan Pak JK. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa adalah sosok yang membongkar soal hutang Anies Baswedan sebesar 50 miliar terhadap Sandiaga Uno. Padahal keponakan Yusuf Kala ini dikenal sebagai pendukung keras Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Politisi senior Sulvan Lindan menanggapi keadaan ini. Ia melihat Erwin Aksa merasakan suatu kekecewaan dari Anies setelah mengeluarkan berbagai dukungan untuk Anies Baswedan selama Pilgub DKI Jakarta 2017. Tampaknya setelah Anies jadi gubernur dia tampak kecewa. Orang kan ada harapan untuk mendapatkan perhatian sebuah fitrah lah. Orang sudah berikan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Kemudian harapannya itu tidak terpenuhi. Itu yang kurang dapat perhatian malah terkesan diacuhkan. Ujar Sulvan Lindan mengutip dari video yang diunggah di Total Politik Minggu 26 Februari. Ucapan Erwin Aksa berharap waktu lalu di podcast di Akbar Faisal, kata Sulvan Lindan, terlihat ada dia rasa kecewanya kepada Anies Baswedan. Hal ini yang dipertanyakan adalah apakah pernyataan Erwin Aksa juga mempengaruhi sikap sang paman, yakni Yusuf Kala. Pertanyaannya, ini ada dampak bagi Yusuf Kala? Mungkin belum sampai di situ, tapi ini kan masih dilihat perkembangannya. Artinya dalam keluarga itu masih ada diskursus di antara mereka, termasuk keluarga besar Yusuf Kala yang pasti akan mendiskusikan masalah itu. Tambah Sulvan Lindan.
Pada kesempatan yang sama, Sulvan Lindan juga mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini adalah politisi tanggung. Maksudnya tidak ada pengalaman politik, tapi tiba-tiba muncul ke publik. Hal tersebutlah yang terlihat dari cara keduanya menghadapi permasalahan hutang 50 miliar. Ini kan politisi-politisi tanggung semua. Sandiaga politisi tanggung, Anies politisi tanggung. Tapi gini, kalau saya bicara soal Ganjar, dia dari aktivis politik PDIP, jadi anggota PDIP kalau bicara soal Ganjar, pungkas Sulvan Lindan. Kemudian dikutip dari katalogika.com, politisi senior Sulvan Lindan juga menyebut Anies Baswedan politisi telur busuk yang minim pengalaman di partai politik. Anies politisi telur busuk, kata Sulvan Lindan, karena bukan kader parpol. Kalau dia kader parpol, pasti urusan utang 50 miliar tidak serumit ini, tegasnya. Posisi Anies Baswedan bukan kader parpol juga bawa masalah di koalisi perubahan. Karena dia bukan kader parpol, kesepakatan koalisi perubahan juga jadi sulit terbentuk, ujarnya. Sulvan Lindan menilai pemimpin hebat dibentuk dari pengalaman merintis karir di partai politik. Pemimpin itu harus lahir dari rahim parpol, tegasnya. Kalau cuma andalkan popularitas tanpa karir di parpol, lalu cengar-cengir keliling daerah mimpi jadi kepala negara, itu sih politisi telur busuk, ungkapnya. Politisi Golkar dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala memang disebut sebagai orang di balik surat perjanjian politik yang diteken Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2017. Keterlibatan Yusuf Kala itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang tayang perdana di YouTube Sabtu 4 Februari 2023 lalu. Erwin Aksa sendiri adalah keponakan dari Yusuf Kala. Peran Yusuf Kala itu terungkap saat Erwin Aksa bercerita tentang perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI 2017. Perjanjian politik itu, beber Erwin, antara lain berisi tentang bagian tugas gubernur dan wakil gubernur jika keduanya terpilih dalam pemilihan kepala daerah ibu kota. Ini juga atas maunya Pak JK, kata Erwin Aksa sembari menyebut inisial pamannya tersebut. Ibu Erwin Aksa merupakan saudara kandung dari Yusuf Kala. Erwin Aksa mengatakan perjanjian yang sama pernah diteken oleh Yusuf Kala dan Susilo Bambang Yudhoyono saat keduanya bertarung di pemilihan presiden 2004. JK dulu punya perjanjian dengan SBY di 2004-2009. SBY kerja apa, JK kerja apa. Jadi JK sendiri yang menasehati kita soal perjanjian antara Anies dan Sandi, lanjut Erwin. Erwin Aksa sendiri kemudian terlibat dalam penyusunan surat perjanjian itu bersama dengan pengacara Sandiaga Uno yang bernama Rikrik Rizkiana. Saat Anies Sandi menjabat sebagai pemimpin Jakarta, Rikrik sempat diangkat sebagai komisaris Perumda Pasar Jaya. Tetapi dia diganti oleh Anies sebelum selesai masa waktunya, lanjut Erwin. Erwin Aksa mengaku terlibat dalam perjuangan Anies Sandi memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Ia bahkan mengatakan bahwa Anies Baswedan mendapatkan dukungan partai politik untuk bisa mencalonkan diri berkat dukungan ayahnya Aksa Mahmud. Pilkada DKI Jakarta itu memang takdir Anies, beber dia. Erwin Aksa bercerita ayahnya Aksa Mahmud pernah bertemu dengan Anies Baswedan dan Sudirman Said di Hotel Grand Melia, Jakarta untuk membahas pencalonan Anies saat itu. Erwin Aksa menyiratkan ada komunikasi politik antara pihaknya dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, sehingga Anies Baswedan bisa memperoleh dukungan untuk mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 silam. Ada deal antara Pak Aksa dan Prabowo, baru Anies dibangunkan di rumahnya, terang Erwin. Erwin juga mengungkapkan tentang adanya perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Di dalamnya menjelaskan bahwa Anies berhutang 50 miliar kepada Sandi. Hutang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017. Melihat ketidakseriusan pengusungan Anies, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menyebut bahwa koalisi perubahan yang diinisiasi Nasdem, Demokrat, dan PKS hanya sekedar nama. Hal ini menurut Ujang karena sampai detik ini ketika partai tersebut belum membentuk secara resmi koalisi perubahan.
Faktanya, Nasdem, Demokrat, dan PKS sampai hari ini belum membentuk koalisi perubahan, baru sekedar nama. Belum ada bentuknya dan wujudnya, hitam di atas putih piagam perjanjian koalisi, kata Ujang. Ujang melanjutkan, kalaupun nanti terbentuk, apakah nanti Anies Baswedan sebagai capres, cawapresnya Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lainnya, skemanya seperti itu mungkin terjadi. Lalu bisa jadi skema lain, bisa saja koalisi perubahan atau yang selama ini belum terbentuk apapun namanya, Nasdem, Demokrat, dan PKS masuk koalisi KIB, kata Ujang.